Hai teman-teman, annyeonghaseyo, bertemu lagi dengan saya Atik Aryesta. Video kali ini kita akan membahas tentang contoh studi kasus sederhana, yaitu flowchart memeriksa bilangan ganjil atau bukan. Sebelum kita mulai penjelasannya, jangan lupa untuk like dan subscribe. Pada contoh studi kasus kali ini, kita diminta untuk menginputkan sebuah bilangan. Nanti bilangan tersebut akan diperiksa apakah bilangan ganjil atau bukan. Seperti biasa, sebuah algoritma harus ada kegiatan input, proses, dan juga output. Kegiatan yang pertama adalah kita menentukan input. Pada studi kasus, kita diminta untuk menginputkan sebuah bilangan. Di sini, maka akan diciptakan satu buah variabel yang akan diberikan nama bil1. Di sini, teman-teman bisa menentukan variabelnya sendiri, ingin menggunakan variabel apa. Setelah kegiatan input, maka kita akan masuk ke kegiatan kedua adalah proses. Di sini prosesnya adalah untuk mencetak perkataan ganjil kalau bilangannya ganjil. Maka kegiatan prosesnya adalah jika bilangan 1 ganjil, maka kita akan memprosesnya untuk mencetaknya bilangan ganjil. Di sini variabelnya yang kita periksa adalah bilangan 1 atau bil1 sesuai dengan input yang sudah kita tentukan. Setelah kegiatan proses, maka kita menentukan kegiatan output. Sesuai dengan prosesnya adalah memeriksa bilangan ganjil. Jika ternyata bilangan ganjil, maka yang dicetak adalah perkataan ganjil atau kata ganjil. Setelah kita menentukan kegiatan input, proses, dan juga outputnya, teman-teman perhatikan di sini kita menginput sebuah bilangan. Komputer bisa menerima hal tersebut. Kemudian di prosesnya kita memeriksa apakah bilangan yang kita input tersebut bilangan ganjil atau bukan. Nah, di sini komputer tidak bisa menentukan apakah bilangan tersebut bilangan ganjil atau bukan. Karena komputer itu dia hanya mengerti true atau false, 1 atau 0. Sehingga komputer tidak mengetahui apakah bilangan tersebut ganjil atau bukan. Berarti di sini pada prosesnya kita harus merubahnya ke dalam bentuk yang dipahami oleh komputer. Bentuk yang dapat dipahami oleh komputer, teman-teman masih ingat tentang modulus? Di sini kita bisa menggunakan modulusnya untuk menentukan apakah bilangan yang kita input itu adalah bilangan ganjil atau bukan. Contohnya misalkan yang bilangan ganjil kita coba 7 modulus 2. Berarti hasilnya adalah 1. Kita coba bilangan ganjil yang lain, misalkan 9 modulus 2, hasilnya pun juga 1. Sisa pembagiannya masing-masing adalah 1. Sedangkan jika bilangan genap, kita coba misalkan 14 modulus 2, hasilnya adalah 0. Karena sudah tidak ada sisa hasil baginya, karena semuanya sudah habis terbagi. Kita coba lagi misalkan contoh bilangan 20 modulus 2. Hasilnya pun juga sama 0 karena sudah habis terbagi, jadi tidak ada sisa hasil baginya. Berarti di sini kita bisa menarik kesimpulan jika dia bilangan ganjil, maka ketika dijalankan perintah dengan modulus 2, dia akan menghasilkan angka 1. Sehingga untuk kegiatan prosesnya yang tadi sudah kita catat hanya dengan perkataan kita ubah ke dalam bentuk yang dipahami oleh komputer, yaitu bil1 modulus 2 sama dengan 1. Artinya ketika bilangan 1 berapapun nanti yang akan kita input, dilakukan perhitungan dengan modulus 2, maka akan menghasilkan 1, artinya dia adalah bilangan ganjil. Atau teman-teman boleh menggunakan proses yang lain. Misalkan bilangan 1 modulus 2 tidak sama dengan 0. Karena tadi setiap bilangan genap yang dilakukan modulus 2 yang dihitung dengan modulus 2 selalu menghasilkan 0. Berarti kalau dia tidak sama dengan 0, berarti selain 0, berarti dia merupakan bilangan ganjil. Jika sudah mendapatkan untuk kegiatan input, proses, dan juga outputnya, maka kita bisa langsung masuk ke dalam pembuatan pseudocode-nya. Yang pertama seperti biasa adalah proses inisialisasi. Seperti kita ketahui di sini, variabel yang dibutuhkan hanya bilangan 1, sehingga yang diinisialisasi hanya bilangan 1. Untuk ganjil ini pada output kita tidak perlu inisialisasi karena dia hanya perkataan ganjil. Setelah melakukan proses inisialisasi, langsung kita masuk ke dalam kegiatan inputnya, yaitu melakukan input bilangan 1. Berikutnya langsung menjalankan kegiatan proses.
Teman-teman di sini bisa memilih untuk menggunakan proses yang pertama atau menggunakan proses yang kedua. Misalkan di sini contohnya kita menggunakan proses yang pertama, yaitu memeriksa jika bil 1 modulus 2 sama dengan 1. Berarti apakah bilangan 1 kalau dimoduluskan 2 akan menghasilkan 1 atau tidak. Selanjutnya setelah melakukan proses pemeriksaan, berarti ini adalah kondisi. Berarti kita harus menentukan jika kondisi benar akan menjalankan perintah apa, jika kondisi salah akan menjalankan perintah apa. Di sini, ketika proses ini berhasilkan nilai benar, maka dia akan membuat output ganjil. Berarti di sini di pseudocode-nya kita tulis maka cetak ganjil. Sedangkan ketika nilai ini bernilai salah, tidak ada kegiatan yang dilakukan. Jadi memang tidak ada proses selanjutnya jika kondisi ini bernilai salah. Jika teman-teman ingin mencoba dengan kegiatan proses yang kedua, maka bisa dilihat perbandingan pada kegiatan prosesnya. Di sini bil 1 tidak sama dengan 0, tetap yang dicetak adalah cetak ganjil. Hanya beda pada proses pemeriksaannya saja. Setelah pseudocode selesai, maka teman-teman bisa melanjutkan untuk membuat flowchart-nya. Seperti biasa, sebuah flowchart harus diawali dengan terminal. Karena inilah terminal untuk mulai, maka di dalamnya bisa kita isi dengan mulai. Atau teman-teman bisa menggunakan kata-kata start. Selanjutnya adalah pseudocode yang pertama, yaitu inisialisasi bil 1. Berarti teman-teman bisa menggunakan simbol proses, jangan lupa di dalamnya sebutkan apa yang ingin diinisialisasi. Di sini adalah bil 1, maka kita isi dengan bil 1. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan perintah input. Berarti kita menggunakan simbol input, jangan lupa di dalamnya kita sebutkan apa yang ingin diinput. Selanjutnya adalah decision atau pemeriksaan, yaitu jika bil 1 modulus 2 sama dengan 1. Berarti simbol yang digunakan adalah decision. Jangan lupa di dalam decision kita harus mengisi apa yang ingin diperiksa. Di sini yang ingin diperiksa adalah apakah bil 1 modulus 2 sama dengan 1. Jika ternyata hasil pemeriksaannya adalah bernilai benar, maka akan dicetak adalah kata ganjil. Perhatikan di sini pada decision ada anak panah, di mana anak panahnya di sini terdapat kata keterangan yaitu benar, agar kita mudah paham ke arah mana jika kondisi ini bernilai benar. Tadi di sini akan cetak ganjil, maka kita gunakan ketika di alur yang benar, kita akan menggunakan simbol output. Jangan lupa di dalamnya kita sebutkan apa yang akan dicetak. Kemudian jika salah, tidak ada kegiatan yang dilakukan apa-apa. Jika diperhatikan di sini, ketika salah, maka dia akan langsung ke dalam proses berikutnya. Di sini pun juga sama, jika benar tidak ada kegiatan lagi setelah mencetak, maka dia akan melanjutkan ke proses yang berikutnya. Proses yang berikutnya sudah tidak ada lagi kegiatan yang dilakukan, maka kita bisa menggunakan simbol terminal, yaitu jangan lupa di dalamnya kita harus menyebutkan apa nama kegiatannya. Di sini adalah selesai karena untuk mengakhiri flowchart-nya. Sekian contoh penyelesaian kasus sederhana flowchart untuk memeriksa bilangan ganjil. Semoga teman-teman dapat memahami bagaimana membuat flowchart memeriksa bilangan ganjil. Sampai bertemu di video berikutnya, jangan lupa untuk like dan subscribe.